warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidin wal qanitin. Walladzi ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua berada dalam keadaan bersaudara, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, kesempatan dan iman, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama di pondok pesantren ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, di pagi yang cerah ini, seluruh umat Islam merayakan hari raya Idul Adha yang ditandai dengan melaksanakan sholat Idul Adha, dan seluruh umat Islam di Indonesia melaksanakannya. Bahkan pada hari raya Idul Adha ini, sholat Id dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, mulai daripada Asia Tenggara, di Afrika, Timur Tengah, seluruh dunia umat Islam melaksanakan perayaan Idul Adha. Ini menandakan, hadirin sekalian, bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang satu, ummatan wahidah, umat yang bersaudara. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah,
Saya mengajak kepada seluruh unsur. Saya mengajak kepada semua yang hadir dan umat Islam secara keseluruhan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, karena sesungguhnya kita semua ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara tanpa melihat dari mana asalnya, tanpa melihat apakah dia orang Purwakarta, orang Karawang, orang Bekasi, orang Bandung, orang Sulawesi, orang Riau, orang Sumatera, orang Irian, orang Kalimantan, orang Jawa, tanpa melihat dari mana dia asalnya dan tanpa melihat dia sukunya apa. Sukunya adalah suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku Padang, dan semuanya kita ini adalah bersaudara. Maka mana kita meningkatkan persaudaraan itu tanpa melihat dari organisasi manapun dia, maka kita meningkatkan persaudaraan yang ditandai dengan hadirnya kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, pada hari raya Idul Adha kita selalu mengenang seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seorang nabi anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Ismail, yang mana di dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun tidak mempunyai anak. Orang yang tidak mempunyai anak tentunya bersedih, mempunyai kesedihan tinggi tidak punya anak. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak, maka bersedih. Sekian puluh tahun bahkan lebih kesedihan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak. Lalu Allah mengabulkan doanya, diberikanlah anak yang bernama Ismail. Di dalam sejarah disebutkan bahwa mempunyai anak yang bernama Ismail dan mempunyai anak yang bernama Ishak. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak dan anaknya yang bernama Ismail ini sudah mencapai umur balik, sudah biasa diajak, sudah bisa diajak untuk keluar berjalan, diajak untuk bekerja, sudah balik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika saat itu Nabi Ismail sudah mulai bisa diajak keluar untuk bekerja, sudah balik. Tiba-tiba di dalam kegembiraan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah puluhan tahun tidak punya anak dan diberikanlah anak. Al-mal wal banun zinatul hayat, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka anaknya Nabi Ibrahim Ismail perhiasan dunia, harta yang
sangat bernilai. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya yang dia sayangi, menyembelih anaknya yang dia tunggu-tunggu puluhan tahun bahkan lebih. Siapa yang tidak sedih? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, "Qala ya bunayya, inni ara fil manam inni albahuka." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai anakku, di dalam mimpiku saya menyembelihmu." Nabi Ismail disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Setelah Nabi Ibrahim bersenang-senang, setelah Nabi Ibrahim merasakan kegembiraan yang luar biasa, tetapi ternyata anaknya Nabi Ismail tidak menolak walaupun ingin disembelih. Tetapi diberikan pertimbangan oleh Nabi Ibrahim, "Bandur madaro." Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Qala ya abati alma tukmar. Wahai anak kesayanganku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Nabi Ismail siap disembelih, walaupun di dalam kitab Taurat, Injil yang disembelih di dalam catatan kitab lain itu adalah Ishak. Tetapi Al-Quran datang membantah pernyataan yang ada di dalam kitab sebelumnya bahwa Ishak yang benar sebagaimana di dalam ayat ini, yaitu adalah Ismail. Satajiduni insyaallah minas-sabirin. Maka wahai bapakku, kamu akan mendapatkan saya sebagai orang-orang yang bersabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari kisah singkat ini yang perlu kita perhatikan secara serius untuk kita amalkan di dalam keseharian kita. Dengan singkat kita katakan yang pertama, bahwa kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita taati. Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah dan Ismail mentaati perintah Allah melalui bapaknya. Walaupun tidak jadi disembelih karena diganti dengan domba. Intinya taat perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk sholat, kita taati. Allah menyuruh kita bersedekah, maka kita taati. Allah menyuruh kita puasa, maka kita taati. Allah menyuruh kita semua untuk pergi menuntut ilmu, untuk berilmu, maka kita harus taati. Datang dari rumah jauh-jauh datang ke pondok pesantren Al-Azhar, kita taati. Allah memerintahkan kita semua untuk bersabar, kita taati. Percuma kita mengetahui, membaca buku, bahkan kita menjadi orang yang berilmu, tetapi ternyata perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran kita tidak taati. Maka saya mengajak kepada kita semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Ibrahim
Ibrahim taat kepada Allah sebagaimana Nabi Ismail taat perintah Allah melalui mimpi daripada Nabi Ibrahim. Itu yang pertama secara singkat. Yang kedua, adalah suratul istijabah fi fi'lil amri. Segera melaksanakan perintah Allah tanpa ditunda-tunda. Ketika Allah memerintahkan perempuan untuk berjilbab, menutup aurat, memakai kerudung, jangan ditunda sampai umur 15 tahun, jangan ditunda sampai umur 20 tahun. Maka sejak dini para perempuan menggunakan jilbab, menutup kakinya kalau keluar rumah, karena itu bagian daripada aurat. Melaksanakan perintah Allah, itu yang disebut dengan suratul istijabah. Kaum muslimin laki-laki ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat, maka segera langsung dilaksanakan tanpa menunda-nunda. Itulah yang disebut dengan suratul istijabah. Yang ketiga, secara singkat kita bahas di dalam khutbah ini adalah kita sabar atas takdir dan ketentuan dan apa yang kita jalani saat ini. Jangan mengeluh, kita sabar. Allah mentakdirkan kita berada di sini dalam rangka menuntut ilmu. Kita sabar atas semua hambatan. Allah mentakdirkan seberapa banyak derajat kita, seberapa banyak derajat dari segi harta, status sosial, kemampuan kita di dalam mencapai hafalan, kemampuan kita di dalam menuntut ilmu. Allah mentakdirkan kita untuk tidak bersama dengan orang tua pada hari ini. Allah menentukan kita, mentakdirkan kita berada di sini, tidak lebaran seperti tahun lalu di rumah bersama dengan orang tua. Allah mentakdirkan seperti itu tahun ini, maka kita bersabar, kita mengikuti kesabaran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wahai Ibrahim, walaupun saya sudah berikan kepada kamu anak yang kamu tunggu-tunggu, tapi saya takdirkan kamu harus bersembunyi. Maka Nabi Ibrahim rela menerima takdir itu dengan sabar. Nabi Ismail dibesarkan oleh Nabi Ibrahim, lalu muncul takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia harus disembelih. Karena itu keputusan Allah, maka dia rela menerima takdir itu tanpa ada hambatan, tanpa ada keluhan apa-apa. Maka kita hilangkan semua hambatan-hambatan dan kita hilangkan semua keluhan-keluhan dan kita bersabar mengikuti daripada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Akhirnya hadirin sekalian, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hewan kurban yang disembelih pada hari ini. Kita doakan supaya semua orang yang berkurban di seluruh dunia ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis diskusi antara Rasulullah dengan Fatimah, Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah,
Kumi fashhadi udhiyata. Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan kurbanmu. Fa inna awwala fitratin min damiha, karena tetesan darah pertama yang jatuh dari hewan kurban yang kau kurbankan wahai Fatimah, yughfaru laki kullu dzambin amalti, diampuni dosa-dosamu, diampuni seluruh dosa-dosamu yang pernah kamu laksanakan. Makanya atas nama berkurban diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh yang berkurban pada hari ini dan hari tasyrik diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh orang-orang yang bersedekah, berinfak untuk kurban, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana jami'an ya Allah. Allahumma ighfir walidina jami'an ya Allah. Amin. Allahumma ighfir usratana ya Allah. Allahumma ighfir ailatana ya Allah. Allahumma ighfir awladana ya Allah. Allahumma ighfir aba'ana wa ummahatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal nusukana ya Allah. Amin. Allahumma taqabbal salatana ya Allah. Amin. Allahumma taqabbal infaqana wa sadaqatana ya Allah. Amin. Allahumma taqabbal tilawatana al-Qur'an ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Dan rahmatilah mereka semua ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Terimalah ya Allah seluruh amalan ibadah kami ya Allah. Amin. Allahumma inna min corona ya Allah. Amin. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah dari penyakit corona ya Allah. Amin. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungilah kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sesungguhnya pada hari ini kami tiba sholat Idul Adha bersama keluarga kami ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah ini sebagai keberkahan darimu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, kami berharap surgamu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka Jahannam ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah dari azab kuburan ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surgamu, surga Firdaus ya Allah ya rabbal alamin. Berikanlah kepada kami semua kesabaran ya Allah. Sabarkanlah kami di pondok ini ya Allah. Sabarkanlah kami di pondok ini ya Allah. Walaupun banyak tantangan dan cobaan ya Allah ya rabbal alamin. Lindungilah kami dari berbagai bahaya ya
Mudahkanlah kami semua di dalam membaca Al-Quran.